Gibran pusing di demo soal perdagangan anjing, digaji rakyat untuk memberi solusi. Pagi ini kami dari tim Koalisi Jok Menteri Indonesia mengirimkan surat yang di mana itu dari internasional ditujukan kepada Bapak Wali Kota Gibran, yang dimana sudah menyatakan bahwa kenapa sampai hari ini di Kota Surakarta belum ada penindakan seperti yang dikatakan Pak Gibran yang beberapa bulan yang lalu bahwa menyatakan akan mengkaji, tapi sampai hari ini pengkajian tidak ada kelanjutan. Dan kami mengamati dari DMFI sendiri mengamati perdagangan ini bukannya semakin landai tapi semakin berkembang, sehingga kami mengkhawatirkan untuk kesehatan masyarakat di Kota Surakarta utamanya. Mas katanya sudah mengirimkan surat selama 3 kali ke Mas Gibran, benar atau enggak Mas? Saya belum nah nih coba kan harus masuk bagian umum loh, ini kita tidak lanjut. Solusinya apa kalau nggak boleh jualan? Nah itu lah kita nggak mau buat wawancara lah. Belum ada solusinya, cuma hanya suruh menyetop aja. Solusi mana? Jakarta solusi ini ya Pak Wali Kota larang lah, mau minta solusi gimana? Tapi menurut saya bagaimana ini daging anjing ini boleh dimakan apa enggak? Ya kan kalau yang umat muslim kepercayaannya itu kan tidak boleh makan daging anjing. Kalau yang mungkin yang Kristen boleh kayaknya, boleh ya. Kalau yang Kristen, tapi memang dilema juga ini ya kan. Koalisi Dog-Meat Free Indonesia DMFI menurut Gibran Rakabuming untuk menyetop konsumsi daging anjing di Solo. Namun sikap Gibran terkesan tidak memberikan solusi terhadap pedagang daging anjing ini. Hal ini dinilai sebagai bentuk apatis pemerintah terhadap rakyatnya. DMFI menggelar aksi protes di halaman kantor Wali Kota Solo dengan tuntutan minta Gibran menutup perdagangan daging anjing di Kota Solo. Koordinator DMFI Mustika mengatakan pihaknya telah memberikan surat kepada Gibran terkait kebijakan tersebut, tetapi tidak ditindaklanjuti. Beberapa bulan yang lalu mengatakan akan mengkaji, tapi sampai hari ini pengkajian tidak ada kelanjutan, ujar Mustika. DMFI meminta Gibran untuk memikirkan kesehatan masyarakat Solo terkait maraknya perdagangan daging anjing. Namun, dari tuntutan ini Gibran mengatakan belum ada solusi sampai saat ini mengenai perdagangan daging anjing. Solusinya apa kalau tidak boleh jualan guguk anjing? Stop, tapi kalau tidak memberikan solusi, sing pusing aku, kata Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Gibran mengakui belum menerima surat dari DMFI terkait tuntutan kajian perdagangan daging anjing. Saya belum menerima surat ya, nanti coba kita lanjuti kalau sudah masuk bagian perekonomian, tandasnya. Dr. Eva Sridina Caniago atau disapa dengan Dr. Eva sing akan bicara mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait solusi perdagangan daging anjing di Solo. Sikap Gibran terhadap rakyatnya terkait persoalan daging anjing tersebut direspon langsung oleh Dr. Eva melalui akun Twitter pribadinya. Dr. Eva mengatakan bahwa putra Presiden Jokowi digaji untuk memberikan solusi terhadap permasalahan maraknya perdagangan anjing, bukan bertanya balik mengenai solusinya. Dalam tweetnya, Dr. Eva memposting berita berjudul di demo soal perdagangan daging anjing. Gibran solusinya apa? Kalau tak beri solusi, sing pusing aku. Mas Gibran digaji rakyat untuk memberi solusi, yo mas, bukan untuk bertanya. Tulis Dr. Eva seperti dikutip dari @sridania. Eva pada Selasa 26 April dikutip dari fin.co.id. Dr. Eva Sridina Caniago atau disapa dengan Dr. Eva akan bicara mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait mengenai solusi perdagangan daging anjing di Solo. Diketahui, Koalisi Dog-Meat Free Indonesia DMFI menurut Gibran Rakabuming untuk penyetopan konsumsi daging anjing di Solo. Namun sikap Gibran terkesan tidak memberikan solusi terhadap pedagang daging anjing ini, dinilai sebagai bentuk apatis pemerintah terhadap rakyatnya. Sikap Gibran terhadap rakyatnya persoalan daging anjing tersebut direspon langsung oleh Dr. Eva melalui akun Twitter pribadinya. Video Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin viral di media sosial. Mahfud secara belak-belakan menyebut Indonesia membutuhkan orang kuat, tidak seperti sekarang ini. Dalam video tersebut, nampak Mahfud MD diwawancarai 3 orang. Judul acara yang muncul Mahfud bicara, Islamfobia hingga trauma politik.
Tidak jelas kapan wawancara tersebut dilakukan, namun terlihat dalam video dalam simbol 20ddetik.com dan juga tulisan Total Politik. Yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin 2024 itu sudah pasti pemilu. Pak Jokowi tidak lagi, maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Kata Mahfud MD dalam video tersebut dikutip dari pojok1.id pada Selasa 26 April. Agar negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling adu, mengerikan kalau saya lihat, kata Mahfud MD. Yang kedua, lapis kedua itu masalah korupsi, itu juga perlu orang kuat. Korupsi tidak terkendali. Mau salahkan di mana? Pengadilan begitu, parlemen begitu, birokrasi pemerintahan begitu, pengusaha begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu, kata Mahfud lagi. Melihat situasi negara saat ini, menurut Mahfud MD perlu suatu terobosan. Mahfud MD kemudian mencontohkan kudeta di negara Amerika Latin. Kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik seperti di Amerika Latin biasanya muncul kudeta. Ini negara mau hancur, saya ambil dan memang ada teorinya, katanya. Teori Plato 2500 tahun yang lalu mengatakan, kalau demokrasi sudah menjadi anarkis memang harus muncul apa yang disebut strong leader. Pokoknya babat saja dulu daripada negaranya hancur, ujar Mahfud MD dalam video tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD tiba-tiba mengkritik pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurut Mahfud, Indonesia perlu orang kuat, tidak kayak sekarang. Kritikan Mahfud MD itu diungkapkan melalui tayangan video yang belakangan viral, beredar luas di media sosial. Dalam tayangan video itu, Mahfud MD terlihat diwawancarai 3 orang. Judul acara yang muncul Mahfud bicara Islamfobia hingga trauma politik. Dalam video viral ini terlihat simbol 20ddetik.com dan juga tulisan Total Politik, tapi belum jelas kapan wawancara ini direkam. Yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi. Maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan, kata Mahfud MD dalam uraiannya seperti dilihat dalam video itu Selasa 26 April. Agar negara ini bisa maju tidak kayak sekarang. Aduh, mengerikan kalau saya lihat, kata Mahfud MD saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Yang kedua, lapis kedua itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat. Korupsi tidak terkendali, mau salahkan di mana? Pengadilan begitu, parlemen begitu, birokrasi pemerintahan begitu, pengusaha begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu, kata Mahfud lagi. Melihat situasi negara saat ini, menurut Mahfud MD perlu suatu terobosan. Mahfud MD malah mencontohkan kudeta di negara Amerika Latin. Kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik seperti di Amerika Latin biasanya muncul kudeta. Ini negara mau hancur, saya ambil dan memang ada teorinya, katanya. Teori Plato 2500 tahun yang lalu mengatakan kalau demokrasi sudah menjadi anarkis memang harus muncul apa yang disebut strong leader. Pokoknya babat saja dulu daripada negaranya hancur, ujar Mahfud MD dalam video ini.